nufus, dia betul-betul membersihkan dirinya dari kesombongan. Kemudian bagaimana bersikap zuhud, tidak berlebih-lebihan, sederhana, dan juga menjauhi sesuatu yang syubhat, tidak jelas. Sehingga metode pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain tilawah tadi adalah tazkiyah. Betapapun banyak ilmu seseorang, ketika hatinya, ruhnya itu tidak bersih, maka ilmu yang dia dapatkan itu adalah semata-mata untuk mencari dunia. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita untuk melakukan metode pendidikan dengan bagaimana memperbaiki akhlak, akhlak anak-anak kita, akhlak umat ini, sehingga apa? Kita merubah minal jahiliyati ilal Islam, dari akhlak jahiliyah menuju kepada akhlak yang Islami. Minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu Islam. Yang tadinya orangnya itu keras, kasar, sebagaimana Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu ketika jahiliyah, pada masa jahiliyah keras, kasar. Akan tetapi ketika sudah memahami Islam dengan baik, maka Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, beliau betul-betul berhati-hati, berhati-hati lisannya untuk tidak menyakiti saudaranya, berhati-hati untuk tidak mendolimi saudaranya, sangat berhati-hati dari sikap sombong. Maka salah satu nasihat beliau adalah orang yang menuntut ilmu itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, dia pasti sombong pertama kali karena merasa dirinya pandai, tidak ada yang lebih pintar daripada dia. Kalau berhenti di situ saja, kata Umar ibnu Khattab, maka dia sombong. Akan tetapi harus berada pada tingkatan yang kedua, yaitu tawadhu. Hendaknya orang yang berilmu itu dia memiliki sikap tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Dan yang selanjutnya adalah dia annahu ya'lamu ma lam ya'lam. Dia merasa dirinya itu bahwa tidak mengetahui sesuatu. Karena apa? Semakin banyak dia itu mendapatkan ilmu, semakin dia apa? Merasa dirinya tidak tahu apa-apa. Ya. Oleh karena itu ilmu Allah ini luas. Diibaratkan ketika kita mencelupkan tangan itu ke dalam air di lautan, kemudian kita angkat, dan tetesan yang terakhir itulah ilmu manusia. Ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah samudra yang sangat luas, dan ilmu manusia itu hanya setetes. Sehingga ketika semakin berilmu, semakin tidak mengetahui, merasa bahwa ilmu kita ini sedikit sekali. Lain dengan tingkatan yang pertama tadi, orang yang sombong, seakan-akan ilmu itu sudah dikuasai, padahal dia tidak memiliki ilmu sama sekali. Oleh karena itu, ketika kita sudah masuk pada metode tazkiyatun nafs, maka kita akan merasa bahwa diri kita ini adalah sangat kurang dan memiliki banyak kekurangan. Mengajarkan tentang tazkiyatun nafs, melihat hakikat dunia ini betul-betul melihatnya ini adalah wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tazkiyatun nafs ini juga banyak dijelaskan di dalam kitab para ulama. Tazkiyatun nafs yang intinya adalah bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah betul-betul mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan hanya semata-mata karena Allah. Jangan sampai ada di dalam hati kita, di dalam sebuah perbuatan kita ini untuk selain Allah. Maka kalau hari ini kita berangkat taklim, melakukan amalan-amalan itu bukan karena Allah, pasti berat.
pasti berat. Karena apa? Karena kita menghitung. Kita beramal, kita bekerja hanya meraih sebuah keuntungan materi. Hitung-hitungannya materi. Nah, ini persis dengan orang-orang yang memiliki ideologi komunisme, di mana mereka yang dihitung adalah materi. Apalagi sekulerisme yang memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Ya, melihatnya itu adalah sebuah keuntungan. Akan tetapi ketika kita sudah betul-betul melakukan sebuah amalan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun berat, maka kita bersabar. Maka di antara Rasulullah berada di tengah-tengah umat ini adalah yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul kitab wa huwa al-Qur'an. Wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun. Dan ini adalah salah satu tugas yang diemban oleh para dai, oleh para ulama, melanjutkan daripada apa? Risalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ulama adalah warathatul anbiya. Ulama itu mewarisi para nabi. Dan nabi tidak mewariskan dinar wala dinar, tidak mewariskan harta, akan tetapi yuwarithul ilma. Para nabi mewariskan kepada kita ini adalah warisan ilmu. Maka ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang berasal dari para ulama, yang ulama itu warathatul anbiya. Ulama itu menjadi pewaris para nabi, bukan ulama usuk, bukan ulama yang jahat, bukan ulama yang buruk, yang mereka itu ilmunya digunakan untuk meraih jabatan, meraih dunia, meraih kesenangan. Ada dua tipe ulama. Yang pertama ulama warathatul anbiya dan ulama usuk. Dan ulama usuk ini ada di dalam Al-Qur'an. Ya, disebutkan di dalam surat Al-A'raf, yaitu berkaitan dengan Bal'am bin Ba'urah.